berbudaya. Halo Sobat Ista, selamat datang di program Nguri Uri Muda Berbudaya. Hari ini bersama saya Zarifah Salma Utami, barengan sama Salma ya. Kita bakalan ngobrol sama dua narasumber dari mas-masnya nih yang udah hadir di sini. Nanti kita bakalan kenalan dulu kali ya Sobat Ista. Ada Mas Ragil dan juga Mas Priyono. Oke, boleh dong sapa dulu Sobat Istanya dan mungkin lagi sibuk-sibuk apa sih sekarang Mas? Oke ya, selamat siang pada sahabat Ista semuanya. Halo, kesibukan kami, saya sendiri ini kesehariannya masih aktif di dunia pariwisata dengan pengembangan potensi wisata yang ada di wilayah kami. Oke, ada Mas Priyono juga, mungkin bisa disapa dulu Sobat Istanya. Halo, selamat siang. Oke, lagi sibuk apa nih Mas Priyono? Lagi kesibukannya lagi pertanian, Mbak. Oke, jadi hari ini kita bakalan ngobrolin tentang tradisi baritan ya Mas? Iya, tradisi baritan itu adalah tradisi ungkapan syukur akan hasil bumi, ternak dan juga tangkapan ikan masyarakat di Dusun Brajan. Bener ya Mas ya? Betul sekali. Oke, mungkin baritan ini kan adalah tradisi turun-temurun gitu ya Mas, kalau misalnya betul. boleh diobrolin sama Sobat Ista sebagai ungkapan syukur tadi seperti yang saya bilang gitu. Nah, sejak kapan sih tradisi ini tuh udah dijalankan Mas di desa di Dusun Brajan sendiri? Ya, terima kasih. Untuk tradisi baritan sendiri ini udah ada sejak nenek moyang dari zaman dulu. Kita kecil itu udah ada, jadi udah ada sejak dulu dan kita untuk generasi penerus ini tinggal meneruskan saja. Jadi biasanya itu tradisi baritan itu selalu dilakukan di hari Selasa Kliwon dan dilakukan setelah panen atau setelah panen raya dilakukan gitu. Oke, jadi emang sudah ada tradisinya tuh turun-temurun sejak nenek moyang gitu ya Mas. Betul ya. sekali, ya. Sampai sekarang masih lanjut dijalankan tradisinya seperti itu. Nah, pendapat dari Mas Ragil dan juga Mas Priyono sendiri tuh tentang tradisi ini tuh gimana sih Mas? Apakah tradisinya harus untuk terus dibudayakan dan kenapa sih Mas harus dibudayakan? Ya, kalau dari saya diri sendiri ini memang tradisi ini harus tetap kita lestarikan karena ini adalah sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat, nikmat kepada kita semua dalam bentuk hasil pertanian atau hasil bumi yang kita nikmati setiap hari gitu. Oke, itu dari Mas Lain. Kalau misalnya dari Mas Priyono, kenapa sih Mas tradisi ini tuh harus terus dijalankan gitu? Kenapa? Ya mungkin kurang lebih sama seperti apa yang disampaikan oleh Mas Parjono. Nah, di sini saya nambahin, kalau bukan kita yang muda-muda ini, mau siapa lagi yang akan meneruskan tradisi baritan ini? Oke, jadi emang kalau bukan kita nih siapa lagi yang melanjutkan tradisi ini karena sudah turun-temurun sejak nenek moyang juga kan. Jadi sayang kalau misalnya kalau stop ditradisiin dan lain sebagainya, kalau diberhentikan dan lain sebagainya gitu ya Mas. Nah, tahun ini baritan itu akan jatuh pada Selasa Kliwon. 28 Juni 2022 dan berarti sudah kemarin sudah dirayakan gitu kan ya Mas. Nah, apakah ada penanggalan khusus untuk tradisi ini tuh apa untuk mengadakan baritan atau gimana? Ya, sebenarnya untuk tanggal dan waktunya itu tidak selalu tepat atau belum setiap tahunnya itu belum ada rencana atau tanggal yang pasti gitu. Jadi karena biasanya musim kan tidak sesuai dengan tanggal nasional gitu, kalau tanggal panenannya itu karena ini dilakukan setelah panen raya selesai atau panen raya padi tada hujan di wilayah kami gitu. Oke, jadi yang baru-baru ini tuh udah ada yang di Selasa Kliwon kemarin itu ya di tanggal 28 Juni 2022. Betul, gitu Sobat Ista. Nah, gimana sih cara ataupun gimana sih tanggapan dari Mas Ragil dan juga Mas Priyono tuh memaknai tradisi baritan ini? Kalau untuk makna tradisi baritan sendiri itu seperti yang di awal kita sampaikan bahwa makna dari tradisi baritan ini sebagai rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa tentang hasil panen atau hasil bumi yang sudah kita nikmati setiap hari gitu. Jadi maknanya adalah kita bersyukur dalam bentuk lain atau dalam bentuk kegiatan dan sebagai pelestarian tradisi yang sudah
dicontohkan atau dilakukan oleh nenek moyang yang sejak dulu yang udah ada di wilayah kami gitu. Oke, dan terus dilestarikan sampai saat ini. Betul, gitu ya Mas. iya. Nah, untuk kemeriahan Baritan di tahun ini mungkin yang kemarin sudah dilakukan di 28 Juni 2022 itu gimana sih Mas kemeriahan tradisi Baritannya dalam memeriahkannya? Ya, alhamdulillah sekali kemarin kita lakukan kegiatan tradisi Baritan di wilayah kami pada 28 Juni kemarin. Ini sangat meriah karena untuk kegiatan Baritan tahun ini kita kemas dengan berbarengan dengan pentas kesenian gitu. Jadi setelah upacara adat Baritan, selanjutnya kita tampilkan kesenian yang ada di wilayah kami, yaitu kesenian Trengganon dan juga jatilan klasik gitu. Jadi warga antusias untuk datang ke tempat di mana Baritan itu dilakukan dan suasana juga sangat meriah sekali. Oke, selain warga mungkin ada nggak sih Mas, mungkin pas lagi kesenian itu ada warga dari luar Dusun Brajan yang mungkin berdatangan juga, sempat ada nggak sih Mas? Banyak Bu. Oh banyak ya? Banyak. Oke, jadi emang mau menyaksikan gimana tradisi Baritan dan juga kesenian-kesenian yang dihadirkan pada saat memeriahkan atau merayakan tradisi tersebut gitu. Betul waktu sekali, tahun ini gitu ya kemeriahannya Sobat Ista. Nah kita bakalan ngobrolin juga nanti tentang kesenian yang udah Mas Ragil sebutkan tadi. Mungkin nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi seputaran tradisi Baritan juga Sobat Ista yang ada di Dusun Brajan bersama Mas Ragil dan juga Mas Priyono. Tapi setelah yang satu ini ya, kita nanti bakalan ngobrol lagi di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Nguri-Uri Muda Berbudaya. Selamat datang kembali di program Nguri-Uri Muda Berbudaya. Oke, kita tadi udah ngobrol seputaran tradisi Baritan ya yang ada di Dusun Brajan Sobat Ista. Sekarang mau lanjut lagi karena tadi Mas Ragil sepertinya bilang kalau udah ada tradisi itu biasanya diselenggarakan juga kesenian jatilan dan juga tadi Trengganon ya Mas? Trengganon ya. Trengganon. Oke, nah untuk jatilan sendiri mungkin boleh dong dikasih tahu kan kalau jatilan lancur ya Mas? Iya, Jatilan lancur itu menjadi salah satu kesenian yang dipertunjukkan atau yang ada saat Baritan, tradisi Baritan Iya, gitu. betul. Apa sih sebenarnya filosofi yang bisa dibagikan dari tarian jatilan lancur itu? Ya, terima kasih. Untuk jatilan lancur itu kesenian tradisional atau kesenian klasik. Ya, kalau sekarang kan banyak kesenian jatilan yang sudah modern itu. Kalau itu untuk yang lancur itu adalah kesenian yang masih klasik gitu. Itu menggambarkan perjuangan para pahlawan zaman dulu untuk dalam melawan penjajah gitu. Jadi tariannya adalah seperti orang peperangan itu membawa pedang atau biasanya juga ditunjukkan dengan alat seperti pedang yang dibuat dari kayu itu juga dan menggambarkan perjuangan para pahlawan zaman dulu gitu. Oke, jadi ada kisah di balik jatilan lancur Iya, ini gitu ya. Saya tuh sempat pernah sekali nonton kayak jatilan gitu ya Mas. Iya. Pasti tuh ada yang kayak apa ya namanya kesurupan gitu ya. nah gitu kesurupan gitu yang terjadi pada jatilan pada umumnya. Kalau di jatilan lancur ini juga seperti itu Mas apa gimana? Iya, masih tetap ada itu untuk kesurupan tuh tetap ada di jatilan lancur itu gitu loh. Oke, jadi memang ya seperti itu ya jatilan pada umumnya dan emang ada kisah-kisahnya juga dan ada sekali. dan lain sebagainya gitu Sobat Istana. Jadi kepo nih Mas, apakah kejadian ataupun kesurupan itu tuh disengaja ataukah emang mungkin ada ritual-ritual khususnya dari jatilannya apa gimana sih Mas sebenarnya, boleh dong diceritain ke Sobat Ista? Ya mungkin untuk kesurupannya itu kalau dibilang disengaja ya tidak, tapi karena memang dari tradisi jatilan tuh memang setiap dipentaskan tuh ada ya kesurupan seperti itu dan itu sudah menjadi ciri khas dari kesenian jatilan tersebut. Jadi kalau dibilang disengaja ya tidak disengaja, tapi memang itu sudah jadi bumbu atau yang lebih bikin menarik dari kesenian jatilan itu adalah tentang kesurupan tadi. Oke, benar-benar karena kan juga emang pada umumnya jatilan seperti itu kan Mas dimanapun daerahnya gitu. Nah selain jatilan lancur tadi kata Mas Ragil itu ada hiburan Trengganon. Nah, iya Trengganon. Trengganon Mukti Brajan gitu ya Mas. Iya Trengganon. Oke, nah mungkin Mas Priyono itu tuh sebenarnya jenis kesenian seperti apa sih Mas kalau yang Trengganon itu? Kalau yang Trengganon itu sejenis tarian tapi tarian silat Pak.
tarian silat. Seperti apa tuh jadi? Jadi gerakan-gerakannya itu gerakan silat cuma dibikin seni. Jadi kalau digerakkan secara cepat itu jadi bela diri, pencak silat. Oke, lalu apa sih kisah di balik hiburan Trengganon ini, Mas? Ya, jadi kesenian Trengganon ini adalah salah satu kesenian tradisional Islami yang menggambarkan kisah perjuangan Sultan Trenggono pada zaman waktu dulu menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa gitu. Jadi kesenian Trengganon ini digambarkan seperti orang berperang atau orang bela diri gitu, dan kesenian ini perpaduan antara tari pencak silat dengan iringan musik rebana dan beduk serta diiringi dengan sholawat gitu. Oke, jadi makna dari kisah untuk hiburan Trengganon ini seperti itu gitu loh Sobat Kisah. Jadi mulai dari Jatilan dan juga hiburan Trengganon itu ada kisah sendiri-sendiri ya di baliknya dan berbeda gitu loh kisah-kisahnya, ada cerita tersendiri gitu. Terus gimana sih Mas, warga-warga sekitar ataupun warga-warga yang ada di Dusun Prajen gitu, mereka tuh kan pasti semangat banget ya dan antusias untuk melestarikan budaya Jawa khususnya untuk tradisi baritan dan kesenian Trengganon tadi yang sempat dijelasin juga. Nah itu gimana sih Mas antusiasnya para warga dalam menanggapi kesenian-kesenian tersebut? Ya alhamdulillah Mbak, untuk sementara ini selama ini antusias dari warga untuk nguri-uri budaya itu alhamdulillah cukup antusias. Ya masalah pro kontra itu pasti ada Mbak, namanya di kalangan masyarakat umum itu pasti ada, tapi secara umum alhamdulillah antusias dari yang tua yang muda itu cukup semangat, antusias gitu. Oke, mendukung ya Mas, mendukung tradisi ini untuk terus dilestarikan. Karena balik lagi itu karena tradisinya sudah ada lama ya, sejak nenek moyang. Jadi sayang nih kalau nggak dilestarikan, apalagi untuk masyarakat anak-anak muda tuh ya, pasti harus banget untuk melestarikan tradisi ini gitu Sobat Ista. Terus gimana sih Mas untuk strateginya sendiri dari mungkin mas yang mungkin melestarikan yang ada di sana di Dusun Prajen gitu untuk melestarikan budaya Jawa di Dusun Prajen sendiri? Ya, untuk strategi kami dalam melestarikan tradisi ini agar tetap lestari dan tidak punah tentunya, ini kita yang jelas kita menggandeng para anak muda yang ada di wilayah kami, dan juga kita akan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang ada di dekat wilayah kami agar nanti bisa menjadi pembelajaran tambahan di sekolah mereka, dan tentunya mengenalkan kesenian tradisional yang kita miliki ini agar mereka dari anak-anak udah mengenal tentang tradisi ini. Oke, jadi medianya juga udah ada gitu ya Mas untuk melestarikannya. Dan juga mungkin kita juga koordinasi dengan para tokoh masyarakat agar tentunya juga mensosialisasikan kepada warga masyarakat agar masyarakat juga punya antusias atau punya keinginan untuk tetap melestarikan tradisi yang kita miliki ini dan kesenian yang kita miliki ini. Oke, betul. Jadi harus sama-sama menjaga dan melestarikan tradisi yang ada di Dusun Prajen ini, terutama Sobat Ista, untuk terus dilestarikan dan makin banyak orang yang semakin tahu dengan kisah atau cerita-cerita tentang tradisi-tradisi yang ada di Dusun Prajen ini, Sobat Ista. Nah, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Ragil dan juga Mas Priyono. Tapi setelah ini ya kita bakalan banyak ngobrol lagi tentunya Sobat Ista, tetap di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Nguri-Uri Muda Berbudaya. Kembali lagi di program Nguri-Uri Muda Berbudaya. Oke, tadi kita udah ngobrolin tentang kesenian Jatilan dan juga Trengganon ya Mas, yang ada di Dusun Prajen dan juga kisah-kisah di balik itu gitu, dan gimana cara mas-masnya nih menstrategikan untuk tetap dilestarikan untuk tradisinya sendiri gitu ya. Betul. Nah, untuk potensi wisata nih, kalau misalnya kita ngomongin tentang potensi wisata yang ada di Dusun Prajen, itu ada apa aja sih Mas? Apa aja sih yang menjadi potensi di sana? Ya, terima kasih. Kalau potensi wisata yang kita miliki di Pedukuhan Prajen ini banyak sekali ya Mbak. Ada potensi wisata alam, ada potensi wisata edukasi tentang peternakan, ada juga tentang minat khusus yang ada di wilayah kami, karena kami memiliki ada gua alam, ada sejarah
tentang kebetulan di tempat kami itu ada salah satu peninggalan pada zaman penjajah dulu, yaitu ada sumur bekas tambang marhan gitu. Dan konon ceritanya warga sekitar situ itu pada zaman itu atau zaman penjajahan dulu itu diikut untuk kerja rodi juga di situ. Jadi ada sejarahnya juga ya Mas ya. Untuk potensi sejarahnya, wisata sejarah yang ada di daerah Dusun Brajan gitu loh. Terus Sobat juga Tista. masih banyak lagi tentang potensi yang ada di wilayah kami. Ada juga bisa live in di tempat kami. Kalau mau ikut kegiatan masyarakat yang ada di wilayah kami, kami bisa menyiapkan nanti untuk kalau ada yang mau ikut live in juga bisa. Terus juga ada edukasi pertanian karena kita di wilayah Padukuhan Brajan juga ada kelompok wanita tani atau KWT itu juga, dan kita kalau ada dari wilayah lain mau beredukasi tentang pertanian kita bisa siap membantu dengan, gitu ya, dengan siap KWT mendukung. gitu. Oke. Nah, untuk Mas Ragil dan juga Mas Priyono nih, untuk ke Sobat Ista juga, kenapa sih kita tuh harus berwisata ke Dusun Brajan selain tradisinya mungkin? Dari Mas Ragil dulu? Iya. Ya, untuk para wisatawan yang ada di manapun berada, kenapa harus ke Brajan? Karena kita di Brajan sendiri kita memang memiliki banyak potensi yang perlu kita tawarkan atau kita suguhkan kepada para wisatawan. Yang sudah kita sampaikan di awal, kita memiliki ada tradisi dan budaya, kita memiliki kesenian, potensi wisata baik alam maupun minat khusus yang kita miliki. Ada juga edukasi, baik itu dari edukasi pertanian, edukasi lebah madu dan sebagainya. Kita alhamdulillah kita diberi banyak potensi yang kita miliki itu, dan kita tawarkan kepada wisatawan untuk datang ke wilayah kami gitu. Tinggal gimana ngembanginnya lagi gitu ya Mas. Iya. Kalau dari Mas Priyono sendiri, kenapa nih Sobat Ista ataupun teman-teman harus berwisata ke daerah atau di Dusun Brajan? Kayaknya udah lengkap. Oke, udah lengkap ya, udah. Jadi pokoknya emang karena potensinya banyak gitu ya. Terus juga banyak ada wisata alamnya juga tadi kata Mas Ragil kalau nggak salah ya di Dusun Brajan. Jadi bisa datang ke sana untuk berwisata. Selain tradisinya juga banyak ya Mas, tradisi baritan, ada keseniannya juga, jatilan dan lain sebagainya gitu Sobat Ista. Betul, nah, gimana sih Mas kalau misalnya kita mau menyaksikan kesenian yang ada di Dusun Brajan ini? Iya. Untuk kesenian tradisi yang kita miliki di Dusun Brajan yaitu Trengganon itu ya Mbak. Itu mungkin Sobat Ista bisa menyaksikan di channel YouTube kami yaitu di Pesona Brajan. Dan mungkin kalau untuk datang langsung ke sana itu untuk menyaksikan, kita memang sering kumpul untuk latihan bersama itu setiap malam Sabtu gitu. Akan tetapi kalau lebih enaknya kalau mau ke sana atau mau menikmati sajian dari kesenian Trengganon itu mungkin bisa menghubungi kami terlebih dahulu gitu. Oke, hubungin via WA bisa ke nomor kami atau ke media sosial kami yaitu di IG Pesona Brajan dan juga di Facebook juga di Pesona Brajan. Pesona Brajan. Jadi di Instagram Pesona Brajan bisa nanti dicari ya Sobat Ista untuk nanya-nanya seputaran tradisi-tradisi ataupun sekali, pengen hadir langsung gitu, pengen datang langsung ke Dusun Brajan gitu. Nah, gimana sih Mas peran IST Akprin Yogyakarta dalam membantu mengembangkan potensi wisata dan juga mungkin wirausaha yang ada di Dusun Brajan? Mungkin Mas Ragil atau Mas Priyono? Oh iya. Kebetulan dari IST Akprin ini memang sudah masuk ke wilayah kami di Padukuhan Brajan ini sudah tahun kemarin ya. Jadi dari datangnya dari IST Akprin ini membantu kami dalam mempromosikan apa yang kita miliki dari berbagai potensi tersebut. Dan juga dari IST Akprin sendiri memberikan kami tentang teknologi tepat guna seperti pembuatan kompos itu, dan juga membantu untuk pengembangan pertanian kami, dan juga untuk pengembangan di wisata itu kemarin memang ada pengabdian masyarakat dan dalam bentuknya pemanfaatan solar cell gitu untuk penerangan di wilayah atau di sekitaran destinasi wisata kami gitu.
Oke, jadi emang dari pihak IST Akprin juga membantu tadi Iya, ya pembuatan betul sekali. pupuk kompos dan lain sebagainya, teknologi-teknologi terbaru yang ada di desa untuk desa Brajan gitu ya, Iya, untuk betul dusun sekali, Brajan gitu. Sobat Ista. Nah sebelum kita berpamitan nih sama Sobat Ista, Mas Ragil dan juga Mas Priyono, boleh dong saya minta closing statementnya atau ajakan buat Sobat Ista untuk datang ke dusun Brajan gitu. Siapa mungkin mau Mas Ragil atau Mas Priyono? Oh iya. Ya mungkin untuk sahabat Ista semuanya atau para wisatawan yang ada di manapun berada, silakan untuk datang langsung ke pedukuhan kami di Pedukuhan Brajan atau di wisata alam pesona Brajan, di mana kita di sana banyak potensi yang bisa teman-teman semua nikmati. Kami tunggu kedatangannya di wisata alam pesona Brajan. Oke, atau boleh dong sekalian alamatnya Mas biar Sobat Ista yang datang tuh langsung nanti ke sana gitu. Oke, untuk alamat lengkapnya yaitu ada di Pedukuhan Brajan, Kalurahan Banjararom, Kepanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Terus untuk media sosialnya yang sudah kita sampaikan di awal tadi, untuk channel YouTube-nya Pesona Brajan dan juga IG-nya Pesona Brajan serta Facebook-nya juga di Pesona Brajan gitu. Oke, bisa lihat di YouTube, Facebook, dan Instagramnya juga udah ada di Pesona Brajan Sobat Ista. Terima kasih banyak untuk Mas Ragil, Iya, Mas sama-sama. Priyono sudah Oke, ngobrol-ngobrol iya, hari terima ini kasih di juga. program Nguri-Uri di Radio Desa Kalista dan juga bersama IST Akprin Yogyakarta. Oke, iya. Jaga kesehatan, terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang tradisi-tradisinya dan semoga nanti saya juga sempat ya main ke Amin, amin, ya. Kita ke tunggu, Mbak. Kita Dusun tunggu datangnya Brajan. gitu, Oke, ya. siap. Terima kasih juga Sobat Ista yang udah dengerin Nguri-Uri hari ini. Jangan lupa untuk selalu dengerin Nguri-Uri di episode berikutnya. Mungkin kita tagline terakhir bareng-bareng ya Mas ya. Oh ya, siap. Sobat Ista terima kasih banyak dan sampai jumpa di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Nguri-uri, muda berbudaya.